masanya beri masalah kemenangan darimu, beri masalah kemenangan, beri masalah kemenangan, beri masalah kemenangan darimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hadirat-Mu Allah Roh Kudus. Urapi kami, beri hati seperti-Mu, hati yang mudah dibentuk oleh Engkau, hati yang mengasihi Engkau, hati yang dengar-dengaran kepadamu ya Bapa. Mari kekurapan, hikmat, pewahyuan, pengertian, pengenalan akan Engkau. Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu dan kami mengenal Engkau secara pribadi, mengalami Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu, atas janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom. Untuk nama Tuhan. Sebagian kasih sudah kenal saya, tidak perlu memperkenalkan diri. Tetapi sebagian pasti belum mengenal saya. Ya, makanya kata pepatah mengatakan tidak kenal udah sayang. Ya kan? Kalau mau sayang sama saya berarti harus kenal dulu siapa saya. Ya kan? Oke, nama saya Grace Sharon Wood. Dipanggilnya Bugem, bukan Bugem Bok atau Bugem, ya kan? Bugem, ya kan? Kebanyakan jemaat kami memanggil Bugem lebih familiar Bugem daripada Bu Grace atau Bu Sharon, ya kan? Sampai semua ini sampai jam berapa ya Kak Paulin? Pokoknya saya karena udah jauh dari sini, saya nggak mau setengah jam, saya mau sejam setengah apa? Ya, apa mungkin? Jauh kami dari Cikampek, ya kan? Yang unyu-unyu itu dari Cikampek semua. Ya kami bersyukur kita diberi kesempatan di tempat ini untuk berbagi kasih dan saling mengenal. Yang saya bilang nggak kenal nggak sayang, ya kan? Nah anak saya, suami saya cuma satu-satunya, ya kan? Baru satu dan satu-satunya yang paling belakang, ya kan? Pemirsa kayak sadar untung. Kalau misalkan main ke GBI Cikampek, mainlah ke kami, ya kan? Nah anak kami ada dua, mereka masih ada dua-duanya di Jakarta. Yang pertama si Koko udah selesai S1-nya dan akan meneruskan S2-nya. Yang kedua, yang cewek tahun ini wisuda dan kemarin saya pusing nyariin baju wisuda, kebaya modern. Anak cewek beda anak cowok. Anak cowok apa ada yang mami kasih dia beli, dia pakai. Tapi anak cewek beginilah, begitulah, warnanya nggak cocok lah, modelnya nggak cocok lah, inilah itulah sampai pusing. Dia bilang ya udahlah nanti aja kita cari lagi, ya kan? Ya kan, namanya anak cewek, ya kan beda dengan anak cowok. Puji nama Tuhan. Itu aja perkenalannya. Jadi kalau ketemu saya panggil aja Bugem, ya kan? Tapi di sini pakai Bugem juga kan? Kapalin? Enggak ya? Oh berarti saya di sini Bugem. Iya. Saya mau bagikan sedikit firman Tuhan. Siapa di sini yang nggak punya doa sampai sekarang belum dijawab sama Tuhan? Hah? Saya tanya yang belum dijawab sama Tuhan, udah bertahun-tahun belum dijawab sama Tuhan. Hah? Oh banyak juga ya, termasuk saya. Ya kan? Berarti bukan cuma ada yang nggak dijawab Tuhan. Saya juga belum dijawab Tuhan. Udah 6 tahun belum dijawab. Saya bilang kapan ya dijawab Tuhan? Ya kan? Mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun belum dijawab
Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan bahwa mengenai orang-orang yang seakan-akan Tuhan diam. Mereka mungkin sudah berdoa, bukan mungkin nanti mereka pasti berdoa. Mereka punya hubungan dekat dengan Tuhan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Contohnya Daud. Daud pada saat dia mengalami dikejar-kejar Saul sampai mau dibunuh, yang ngejarnya mertua sendiri. Benar nggak? Yang mau bunuh dia siapa? Yang jealous, yang iri sama dia siapa? Saul. Mertua sendiri jealous, marah, benci sama Daud. Mau dia apa? Mau dibunuh. Nah, pada saat dikejar-kejar, yang namanya Saul pada saat itu adalah seorang raja. Dan Daud, mantunya, pasti namanya raja punya otoritas. Ya kan? Punya kekuatan, punya kuasa. Takut gak Daud? Nah, takut gak? Takut lah. Kita aja dimusuhin orang aja, se-RT aja kita kesel, ya kan? Takut, ya kan? Apalagi raja, ya kan? Apa yang dialami Daud pada saat mertuanya sendiri mengejar-kejar mau membunuhnya? Pasti dia udah doa di dalam firman Tuhan, dia berdoa di dalam Mazmur kita sampai dia bilang Tuhan, ya kan? Di dalam Mazmur tentang rintihan-rintihan, ratapan-ratapan dia pada saat dikejar-kejar oleh Saul. Tapi seakan-akan Tuhan diam, ya kan? Sampai dia bisa Daud mengalami apanya setelah saat dikejar-kejar dia pura-pura gila, ya kan? Kenapa coba? Jadi gila, pura-pura gila. Coba kita karena dikejar-kejar musuh apa mertua kita pura-pura gelo, ya kan? Pura-pura gelo gitu ya, gila gitu. Nah, Daud mengalami itu. Yang kedua, Ayub. Nah, Ayub orang yang apa? Di dalam Ayub 1 ayat 1 berkata dia Ayub adalah orang apa? Saleh, takut akan Tuhan, jauh kejahatan. Benar nggak? Ya kan? Tapi ngalamin penderitaan nggak? Ngalamin bertubi-tubi nggak penderitaannya? Ya kan? Memang ya ikut Tuhan itu yang saya bilang nggak selamanya enak dalam kedagingan kita. Jangan pernah melogikakan Tuhan seperti manusia. Ngerti nggak? Paham nggak di sini? Kalau kita bilang kenapa hal itu kemarin terjadi, yang tahu cerita Charles Crick, orang yang luar biasa, yang benar-benar apa namanya, dia kalau kita bilang ini garis keras, front pembela Kristen di Amerika, ya kan? Terjadi apa? Dibunuh nggak? Dibunuh. Anaknya masih kecil-kecil, masih balita 2 tahun. Kalau saya jadi istrinya bisa kecewa, bisa. Tuhan kenapa begini? Kalau kita berpikir kan, kalau kita berpikir iya sih Tuhan mestinya lindungi dong. Pelurunya bisa bukan di sini, pelurunya lari kemana kek? Ya enggak, bisa aja malaikat sentil ke kanan atau ke kiri. Ya enggak? Kenapa mesti kena? Halo? Nah, makanya saya kalau kita menjadi orang yang ikut Tuhan, jangan pernah melogikakan Tuhan menurut pendapatnya kita, menurut pandangannya kita. Kalau kita bilang, aduh kasihan anaknya masih kecil, bapaknya udah mati dibunuh, itu pembela lagi membela Tuhan tuh, iya enggak? Kalau mati digebukin gara-gara mencuri sih lumrah, ya enggak? Bukannya pencobaan namanya, lu cobain diri. Yang saya bilang pencobaan ada 2. Yang pertama karena Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita udah hidup benar, kita udah takut Tuhan, kita mau hidup saleh di dalam Tuhan, kita sering beribadah, melayani Tuhan, tapi ada masalah terjadi dalam hidup kita. Itu ujian buat apa? Dan Tuhan. Tapi kalau kita nyolong terus digebukin sekampung, terus
terus benjol-benjol. Ini pencobaan dari Tuhan. Aduh, doyan, tolong. Saya sering lihat di TV, kadang-kadang melihat angkat ya artis sih. Udah kawin sampai kawin sudah ini pencobaan lagi buat doyan. Gatal gak ganti. Cobaan. Kalau saya gemes, lu cobaan pernah dengar nggak? Saya yang dengar di TV, kalau lagi TV kan di TikTok kan, ini pencobaan dari Tuhan. Dah, doyan. Makanya lu ganti. Aku kok ketawa sih? Itu kan? Itu. Nah, lanjut. Tapi setelah dia ngalami si Ayub penderitaan demi penderitaan dalam hidupnya, ya kan? Di ujungnya di ayat 42 ayat 85 dia berkata apa? Baru sekarang aku kenal Tuhan. Jadi waktu saat dia takut akan Tuhan, hidup saleh, menjauhi kejahatan, dia belum kenal Tuhan dong. Kok diam semua? Hah? Belum secara pribadi, baru mengikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi firman Tuhan, tapi belum kenal secara mengalami secara pribadi. Yang saya bilang, kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Makanya kita panggil dia Bapa. Saya jujur, saya nggak punya bapak dari kecil, dari umur setahun. Makanya ada meng dikit, ya kan? Ada error dikit, ya kan? Fatherless generation saya. Makanya saya lihat bapak itu lewat suami saya ke anak-anaknya. Ya kan? Saya lihat dia melihat seorang bapak bagaimana mengasihi anak-anak. Suatu saat kita lagi ada masalah, pergumulan di dalam keekonomian kita, sampai sekarang sih juga masih itu, makanya saya belum selesai saya bilang doa saya. Ya kan? Tapi Tuhan cukupkan. Buktinya nggak terus nenek, ya kan? Aduh, saya bilang kau kan mengembang tangan, ya kan? Nah, dia lebih baik nggak beli baju, ya kan? Nggak belanja, lebih baik dia beliin anak-anaknya. Itu kasih seorang bapak, ya kan? Saya lihat juga, saya percaya kalau bapak yang di dunia ini mengasihi anak-anaknya, bapak kita yang di surga, apalagi bapak kita yang di surga. Amin. Sekalipun kita mengalami mungkin penderitaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, percayalah Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mempedulikan kita melebihi Bapa kita yang di dunia ini. Amin. Makanya percaya saja. Percaya saja. Amin. Lanjut kan? Yes. Jadi di dalam ayat 42 ayat 5, ayo kita buka ayatnya. Tadi saking cepet-cepetnya Alkitab saya lupa. Saya pinjam Alkitabnya Pak Paulin. Ya, saya bacanya pakai itu apa? Bukan Alkitab, handphone. Handphone. Mana Ayub? Ada nggak? Udah tunggu nggak? Ayub 42 ayat 5. Ini kecil-kecil bisa nih mata Apple nggak kelihatan. Ya, yang tadi saya bilang ABT, angkatan baru bocah. Beginilah. Matanya terlihat. Ayo 42 ayat 5. Udah ketemu alas saja. Ini kurang lebih ini tulisannya. Ya, sudah beli yang gede. 42 ayat 5. Oh udah. Ayo kita baca bersama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kaunya kayaknya besar alat lagi ya. Tetapi sekarang siapa? Mataku sendiri
bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu penuh kasih. Allah itu berdaulat. Allah itu begitu sumber kehidupan. Jangan kita pikir kita sudah ke gereja, sudah melayani, tapi kita belum kenal. Emang kita jauhin kejahatan. Kita puluhan tahun di gereja. Ngapain aja? Lewat apa? Ayo bisa kenal Tuhan. Lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Aku dengarkan sih. Lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat ujian, lewat proses dalam hidup ini. Yusuf juga mengalami hal itu nggak? Mengalami. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang saya beberapa tokoh Alkitab mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka pasti berdoa, ya kan? Tapi masih belum seakan-akan Tuhan diam, nggak ngomong, nggak berbicara. Nggak lama kok Yusuf cuma 13 tahun di penjara. Lama lah 13 tahun, ya kan? Tetapi setelah dia mengalami itu semua, baru dia sadar kalau dia nggak dibuang ke Mesir, dia nggak akan mungkin menjadi apa? Menjadi orang kedua daripada Firaun, dari bangku bumi di Mesir, ya kan? Kalau dia masih seperti ketek bapaknya si Yakub, ya udah diikat aja, nggak ke Mesir. Jalannya memang nggak enak, jalannya menderita. Tapi lewat itu pada waktunya dia dipromosikan oleh Tuhan. Kalau sekarang kita mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, belum akhir, bilang kanan kiri. Belum akhir, belum finish, artinya belum selesai, masih dalam perjalanan. Kalau Tuhan seakan-akan diam pun masih dalam perjalanan. Sabar, bilang kanan kiri, sabar. Sabar. Kita maunya instan, ya kan? Semua mau serba instan, apalagi model saya. Ini ngegas semua banget. Model yang kelihatan kan, yang ngomongannya juga gaspol. Makanya sama suami saya ributnya intonasi. Yang satu gas, yang satu slow, gas, slow, ya kan? Makanya itu maunya buruk-buruk saya teh. Gergetan lihat orang yang netoy. Tambah. Kalau saya ngomong A, langsung kerjain maunya. Maunya gitu. Saya sat. Kalau lihat lemak, aduh Tuhan. Haleluya. Ujian kesabaran, kita bilang gitu. Lanjut. Sadrak, Mesak, Abednego juga mengalami itu semua, Pak. Mengalami. Dibuang nggak? Masuk dapur perapian nggak? Masuk dapur perapian. Semua yang saya lihat di dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, contoh juga Lazarus. Lazarus mengalami sakit dan sampai kematiannya Tuhan belum datang. Malah berlambat-lambat. Maunya kita Tuhan, Tuhan ini udah dikasih kabar Lazarus, sahabatmu, ya kan, kasihmu sedang sakit. Maunya Tuhan langsung datang dong, ya kan? Kasih sembuhin kan? Nggak disembuhin. Mati nggak Lazarus? Berapa hari matinya? Di kuburan 4 hari. Pas datang Tuhan datang, aduh terlambat, sudah kau datang padaku. Ya kan? Nasi udah jadi bubur Tuhan. Udah terlambat kan, udah mati 4 hari, udah busuk. Ngapain? Benar nggak Maria makan minum itu sembari nangis? Tapi
bubur nasi jadi bubur. Buburnya bisa dikasih cakwe, dikasih babi tong, ya kan? Ada kasih ayam, dikasih macam-macam kan? Ya kan? Dikasih dikasih segala macam, jadi enak kan? Akhirnya tidak dirasa bangkit dari kubur, bangkit. Makanya terkadang kita berpikir gini loh, Tuhan, deadline-nya udah segini Tuhan. Umur anak saya udah 25 nih, kok belum dapat jodoh? Gimana Tuhan? Kita terlalu kadang-kadang punya persepsi deadline-nya begini, ya kan? Tapi menurut Tuhan kan kita nggak tahu waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya kata Tuhan. Tuhan tahu semuanya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya kairos. Kita ini hidup dengan kronos. Tahun besok itu kita nggak tahu lagi ngapain kita sebenarnya. Masih hidup apa enggak kita juga nggak tahu, ya nggak? Ya kan? Makanya nggak usah. Jujur saya juga emak-emak, saya tahu kok penderitaan emak-emak. Ya kan? Khawatir emak-emak. Waduh, anak saya udah gini Tuhan. Itu gimana Tuhan? Udah bagaimana Tuhan? Kalau ini udah segini Tuhan. Bagaimana kita udah lihat anak si A, waduh udah hebat. Anak si B udah jadi, anak si C udah jadi. Ya anak gua udah gimana? Hah? Ya kan? Ada kisah. Saya ingat banget kisah ini. Kisah seorang ibu gajah, seekor ibu gajah dengan seekor ibu anjing. Ya, kisah ini saya ingat terus sampai detik ini. Makanya kalau lagi khawatir saya langsung bilang Tuhan, anak saya ini anak yang saya hamilin anak gajah, bukan anak anjing. Ya kan? Anak gajah berapa bulan pergi ke satu klinik bersalin dengan ibu anjing, sama-sama hamil. Ibu anjing bilang ini, Gajah hamil ya? Iya. Jinjing gue juga hamil. Iya, hamil itu sama-sama hamil. Sama-sama hamil. Oke. Berapa bulan kemudian? Perkiraan 3 bulan kemudian ibu anjing bersama dengan anak-anaknya datang ke klinik lagi. Dia lagi hamil lagi. Gajah, lu belum lahir? Belum. Itu saya lihat dong anak saya dari rumah, saya lagi hamil lagi. Ya kan? Begitu terus sampai gajah itu katanya 24 bulan. Jadi mengandungnya 2 tahun. Ada anjing itu, siapa yang punya anjing di sini? Nggak ada yang punya anjing. Ya 3 bulanan udah hamil, udah lahir lagi, benar nggak? Udah punya anjing. Hah? Cepet ya kan? Hah? Cepet 4 bulan katanya. Ya 4 bulan, ya cepet ya. Gajah 24 bulan. Setelah itu terus begitu akhirnya lahir juga, terus dia bilang ini. Karena ini ibu anjingnya sombong, dia bilang ini, lu nggak hamil, kagak lahir lagi, katanya anak lu. Terus ibu gajah dengan ibunya bilang gini, sorry ya Jin, gua lagi ngandung anak gajah, bukan anak anak. Ngerti nggak? Paham? Jangan membandingkan anak kita dengan orang lain. Mereka punya kairosnya masing-masing. Terkadang kita pikir kok anak kita belum jadi-jadi ya. Anak orang kok cepat amat jadi ini. Saya juga belajar sama Tuhan, saya serahin itu Tuhan. Saya bisa ngomong gini, tapi pada saat saya lagi doa sama Tuhan, nangis kene. Ya kan, kok gimana Tuhan? Kok kayak gini? Gitu. Ya kan? Lanjut. Selanjutnya, ini nggak ada, ada. Lanjut. Alasan Tuhan seolah-olah berdiam. Tuhan berdiam karena Dia memperhatikan, bukan Tuhan tidak perhatikan. Dia sedang menguji iman kita. Dia sedang uji percaya kita untuk menolong kita. Tuhan itu gampang. Ya.
pergumulan kita, menolong masalah kita, menolong penderitaan kita, supaya kita keluar dari situasi kondisi yang tidak baik, tidak menyenangkan. Itu sangat mudah buat Tuhan. Benar nggak? Mudah dong, gampang. Tetapi masalahnya bukan masalah. Tuhan sedang ingin mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, mengubah iman kita, supaya iman percaya kita mengandalkan Tuhan saja. Amin. Kalau untuk Tuhan mah masalah kita mah so easy, kecil kata Tuhan. Masalahnya kamu. Bilang kanan kiri, masalahnya lu. Masalah kita mah kecil buat Tuhan. Masalahnya you berubah apa? Karakternya berubah nggak? Sifat kita berubah nggak? Iman percaya kita makin bertumbuh berakar kuat dengan Tuhan apa enggak? Yang kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk kita mencari Dia, ya kan? Mencari Dia pribadi Tuhan, bukan berkatnya Tuhan, bukan hanya pertolongannya Tuhan. Kita mau punya anak, datang ke kita cuma minta duit doang, mau? Tapi bodo amat, lu mau hidup kek, lu mau mati kek, lu lagi sakit kek, sebetulnya katanya. Tahu nggak? Begitu juga Tuhan. Tuhan kayak mau kita dekat dengan Tuhan bukan karena hanya berkatnya Tuhan, bukan hanya pertolongan Tuhan, tetapi kita dekat dengan Tuhan secara pribadi. Dia nih. Makanya saya rindu setiap kita jemaat Tuhan alami Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, bukan teori lewat penderitaan kita, lewat masalah kita, lewat pergumulan kita bisa jumpa. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kita untuk hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, bukan yang lain. Pada saat Tuhan berdiam, Dia mengajarkan kita tidak mengharapkan yang lain. Terkadang jalan ini mentok. Kalau lagi ada masalah keuangan, apa sih yang di otak kita yang pertama kali? Nah, ngutang kan? Kan? Ngutang. Sama kok. Ya kan? Apa kita doa di kaki Tuhan, minta Tuhan buka jalan, ya kan? Pada saat kita sakit, kalau orang kaya mah gampang, tidak kepingin, ya enggak? Kalau nggak ada duit, mau kantau gimana? Kalau lagi sakit, mau usah jauh-jauh sakit gigi aja. Nggak mau kita doa dong. Nggak ada duit, ya enggak? Kalau punya duit mah nggak usah sakit gigi aja, bisa ke Singapura kita. Kalau mau Elizabeth sakit gigi nih, banyak duit, ya enggak? Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ada, kita mau andalkan apa? Selain Tuhan. Makanya kadang Tuhan ajarkan kita kepepet sampai pepet banget, supaya kita ketemu Tuhan, dipepet sama Tuhan. Gak bisa ngadalin orang, gak bisa ngadalin kekayaan kita, gak bisa ngadalin harta warisan kita, gak bisa ngadalin manusia, gak bisa ngadalin saudara kita, cuma bisa ngadalin Tuhan. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, Tuhan yang saya bilang, Tuhan ingin membentuk karakter kita. Yang saya bilang tadi, untuk masalah situasi kondisi kita diubahkan Tuhan gampang, gampang sekali, seperti membalikkan tangan. Tetapi yang jadi masalah apa? Kitanya yang sulit kadang-kadang, yang mau diubahkan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Karakter
Kristus, sifatnya Kristus. Kan kita panggil dia Bapa kan? Kalau Bapa itu sederhana. Kalau sederhana berarti sama diemnya ya kan? Ya kan? Jujur, saya waktu ngeliat anak saya cowok tidur, nggak usah saya sampai lagi ke kakinya. Nih, nggak usah tes DNA sih pokoknya. Kenapa? Neng, tuh tidurnya elok. Kita kan tidur kan begini ya, kadang-kadang nyamping. Dia tidurnya terpuruk iya deh. Nggak tuh ya, mulutnya. Saya juga bingung. Di sini siapa yang terpuruk begitu? Nggak ada kan? Nggak ada tidur kan? Nggak ada. Cuma suami saya sama anaknya yang laki. Makanya saya bilang nggak usah tes DNA loh. Sama tuh bedanya tidurnya terpuruk itu. Enggak kan ya? Bukan? Oh enggak. Ya kan? Kita kan telah tampil deh. Tidur, nyamping kanan, kiri, dia kan tertentu. Ya kan? Nah ngerti saya pakai ledekin, aku mau kayak bayi. Waktu bayi saya gituin memang. Supaya palanya nggak apa? Nggak apa tuh kayak sih. Meang, gitu meang yang bulat bagus, jadi saya tidurin gini supaya jantungnya juga katanya bisa lebih kuat katanya. Makanya yang punya bayi, udah nggak punya bayi udah ABG semua saya udah lihat ya. Ya, cucu, bilangin anaknya jangan tidur gini, meang palanya teh. Iya, bentar, ya kan? Karena saya makanya dua-duanya nggak meang. Ya, lanjut. Tuhan ingin menyatakan kuasa mujizatnya kepada kita lewat krisis yang sedang kita alami. Pada saat kita mengalami suatu krisis, Tuhan sedang ingin menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan janjinya dalam hidup kita. Lanjut. Tuhan mengajarkan juga fokus prioritas kita bukan kepada yang sementara ini, tetapi yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan juga mengajarkan pada saat kita mengalami krisis, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Supaya iman kita bangkit. Janji Tuhan dia dan amin. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saat ini mungkin Tuhan sedang berdiam. Seolah-olah dia diam. Ya, lanjut. Supaya apa yang terakhir juga nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat Lazarus sakit dan Lazarus mati terus dibangkitkan, yang lebih dahsyat mujizatnya. Sakit sembuh, mati hidup lagi. Makanya kalau masalah kita makin lama kayaknya makin berat, makin sulit, berarti mujizat Tuhan lebih dahsyat yang kita dapatkan. Amin. Memang sih ngomongnya gampang. Amin aja. Sama alami. Itu saya udah katakan ini karena saya alami ini semua. Makanya kenapa Tuhan berdiam? Saya sudah berdoa, saya sudah minta Tuhan berulang-ulang kali. Tapi Tuhan seakan-akan diam. Lanjut. Slide berikut. Nah, sikap kita gimana? Saat mengalami krisis seolah-olah Tuhan berdiam. Yang pertama, jangan putus asa. Bilang kanan kiri, jangan putus asa. Jangan menyerah. Masih ada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang
bilang kanan kiri, jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan. Aduh, saya udah melayani, saya udah memberi kepada pekerjaan Tuhan, saya sudah berkorban buat Tuhan. Mana Tuhan? Kecewa. Tinggalkan Tuhan. Makin terpuruk kita, ada yang nolong. Ya kan? Itu makin susah. Lanjut. Tekun, tetap tekun dalam doa. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau belum dijawab, terus doa. Terus saja berdoa. Mau Tuhan yang bosan, apa kita yang bosan? Kan? Terus saja berdoa. Terus, jangan jemu-jemu berdoa. Terus berdoa. Sampai kita lihat jawaban dari Tuhan. Terus saja, terus bilang pada kita, terus saja. Terus, ya kan? Yang keempat, terus bertumbuh dalam iman percaya, andalkan Tuhan. Terus andalkan Tuhan, percaya saja, ya kan? Bersyukur, bersyukur. Lewat krisis ini, lewat ini kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, bahwa Dia Allah yang dahsyat. Gak ada yang namanya mujizat kesembuhan sama orang yang sehat, benar nggak? Nggak ada mujizat keuangan berkelimpahan kalau belum bangkrut, ya nggak? Makanya mesti ada, kalau mau mujizat dia silakan nanti mau mujizat. Oh diam. Mau mujizat? Ngalami dulu kesulitan, penderitaan, ngalami dulu. Bungkusnya mujizat itu krisis. Bungkusnya mujizat itu persoalan. Haleluya. Jadi kita bilang haleluya, bukan haleluya. Ya kan? Lanjut. Fokus kepada Tuhan menjadi sumber segalanya, bukan hanya berkatnya Dia, bukan pertolongan Dia. Pokoknya fokus Tuhan. Lewat krisis ini, apa yang Tuhan mau bicara dalam hidupku? Lewat permasalahan ini, apa yang Tuhan mau ubahkan karakterku, Tuhan? Lewat masalah ini, apa yang Tuhan mau nyatakan Engkau dalam hidupku, Tuhan? Amin. Jangan kita punya kenapa begini, kenapa begitu? Percaya saja. Pegang janji Tuhan, berjanji Dia akan genapi janji-janjinya. Ayatnya nanti baca sendiri. Nanti benar-benar saya sampai jam 10 di sini. Ya kan? Mentang-mentang kamu rugi. Kalau ada jauh saya dari Cikampek. Ya, percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik, rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Percaya aja. Jadi kalau di sini masih ada doa yang belum dijawab seolah-olah Tuhan diam, apa yang harus kita lakukan? Percaya saja. Jangan kecewa, jangan menyerah. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya kan? Semua perbuatan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Baik, berikutnya. Ini benar terakhir. Haleluya. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. Mari kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita dikasih Tuhan, kalau kita masuk dalam rencana Allah, bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi kita. Amin. Amin. Percaya saja. Walaupun kita mengalami
mengalami penderitaan saat ini, mengalami pergumulan krisis dalam hidup kita, pergumulan yang berat dalam hidup kita. Percaya, asal kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, kita fokus kepada Tuhan. Amin. Yang menjadi sumber jawaban kita. Walaupun seolah-olah saat ini Tuhan masih diam. Diamnya Tuhan bukan tidak mengerjakan apa-apa. Dia sedang merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Diamnya Tuhan itu ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan menurut kita terlambat, tapi menurut Dia tepat pada waktunya. Amin. Tepat waktunya. Segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Manusia bisa bilang, aduh terlambat sudah kau datang padaku. Kita bilang tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Ku mau Yesus setia. Kalau Tuhan sedang berdiam, berarti Dia sedang membentuk karakter kita, supaya kita tetap setia di hadapan Tuhan, supaya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan, kita tetap setia menanti janjinya Tuhan. Asal kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita fokus kepada Tuhan. Amin. Naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih. Biarlah pujian ini dari hati kita. Mungkin doa-doa kita belum ada yang belum dijawab setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, malah makin lama makin sulit. Kelihatannya kan Tuhan nggak jawab, nggak dengar. Bukan Tuhan tidak dengar, tapi ada waktunya Tuhan, ada maksudnya Tuhan. Dia sedang membentuk karakter kita. Dia sedang membentuk sifat kita. Dia sedang membentuk iman, percaya dan pengharapan kita di hadapan-Nya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun di dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tenang, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Yang pujian ini menjadi lagu kita di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan menolong, meskipun di dalam daging
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis senang, telah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada beserta kami ya Bapa. Engkau Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami jangan meninggalkan kami oleh Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang melingkupi kami. Roh Allah yang hidup, yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Karena Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari Tuhan kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Apapun beban pergumulan kami saat ini, Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami. Kalau seolah-olah Engkau sedang berdiam saat ini, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Biarlah kami tetap bertumbuh dewasa di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Engkau. Iman kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur kami bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari WWJ Kampek. Kami persilakan untuk semuanya naik. Ayo.
ini akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang.